Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, ya, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini ya disebut juga sebagai bulan maghfirah. Ya, bulan yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, rugilah ya bagi kita tidak memanfaatkan momentum bulan maghfirah ini untuk menjadikannya sebagai sarana penyucian jiwa kita, ya, membersihkan jiwa kita dari segala perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Maka bulan ini marilah kita jadikan sebagai bulan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu artinya kembali, ya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebelumnya kita hidup ya dengan bergelimang dosa, ya, bergelimang maksiat, maka Ramadan kali ini marilah kita manfaatkannya sebagai momentum kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira bahwa Allah itu ya kejam, ya, tidak punya rasa kasih sayang, tapi justru sebaliknya, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Ya, siapapun dia, Allah sangat sayang kepadanya. Ya, apalagi kepada hambanya yang mau kembali kepada Allah. Allah sangat bahagia sekali. Allah sangat senang. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Nah, ayat ini ya, menurut Ibnu Katsir bahwa turun berkenaan dengan segolongan manusia dari kaum musyrikin. Ya, mereka telah banyak melakukan tindakan pembunuhan dan perzinahan. Nah, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka mengakui bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi merupakan hal yang baik sekali. Lalu mereka meminta Nabi untuk mengabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu ada kafaratnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya sesungguhnya sangat menyayangi kita, sangat sayang kepada kita, karena bagaimanapun dosa atau perbuatan dosa yang kita lakukan, ya Allah tetap menyapa kita ya dengan seruan yang sangat lembut sekali, ya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Nah, jadi kalau kita renungkan ya kalimat ini, ya betapa lembutnya sapaan Allah itu kepada kita, ya, wahai hamba-hambaku. Ya, masih kita diakui sebagai hamba-hamba Allah. Masih kita diseru dengan kalimat hamba-hambanya. Ya, padahal kita sudah melakukan banyak perbuatan dosa, ya, banyak melakukan perbuatan maksiat, tapi Allah sangat lembut dan sangat sayang sama kita. Sehingga kita disapa,
ya wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Nah, dengan sapaan selembut ini ya, tidakkah hati kita tergugah gitu ya, tergugah kemudian tersentuh ya, menyambut sapaan Allah ini. Nah, Allah itu sangat sayang sekali sama kita ya. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, sekotor apapun jiwa kita, ya, sekelam apapun ya hidup kita, maka jangan mengira bahwa Allah itu ya tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi ya di ayat tadi, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari di bulan Ramadan ini kita memohon ampunan ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ikhlas ya, dengan niat ikhlas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan itu. Sebagaimana yang dinyatakan Allah ya dalam firman-Nya tadi, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ya, luas untuk kita. Maka jangan pernah kita putus asa atau putus harapan ya. Kita menganggap bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi justru sebaliknya ya. Meskipun setinggi gunung gitu ya dosa kita, maka Allah tetap akan menerima taubat kita ya, kalau kita tulus, kalau kita ikhlas memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut ya, jangan takut mendekat kepada Allah ya. Takut kepada Allah itu ya justru kita harus mendekat ya. Maka takwa itu ya kadang diartikan sebagai takut begitu ya. Nah, takut di situ bukan makna takut yang kemudian menjauh atau lari. Nah, kalau takut kepada Allah berarti kita harus mendekat ya, mendekat kepadanya. Nah, jadi kalau kita merasa kita punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, maka mendekatlah kepada Allah. Ya, minta ampunan kepada Allah ya, perbanyak istighfar, menyesali ya perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Insyaallah sekali lagi kalau kita tulus ikhlas ya meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan berikan rahmat dan ampunannya itu kepada kita. Maka jangan takut ya, jangan lari, tapi justru harus mendekat. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, akan saya bacakan satu cerita ya yang mungkin tidak asing lagi kita dengar ya, kisah tentang seorang laki-laki yang membunuh sebanyak 99 orang. Nah, kemudian ia menyesal dan ingin bertobat. Nah, ia bertanya kepada salah seorang ahli ibadah Bani Israel, apa ia bisa bertobat? Nah, ahli ibadah itu menjawab, tidak. Lalu ia pun membunuhnya sehingga genap menjadi 100 orang. Nah, kemudian ia bertanya kepada salah seorang ulama mereka, apakah tobatnya dapat diterima? Orang alim itu menjawab, apakah yang menghalangi antara kamu dan tobatnya? Nah, kemudian orang alim itu memerintahkan laki-laki itu untuk pergi ke satu daerah yang mana penduduknya beribadah kepada Allah. Lalu laki-laki itu menuju ke arahnya. Akan tetapi kematian menjemputnya di tengah perjalanan. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang laki-laki itu. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengukur di antara dua daerah tersebut, mana di antara keduanya yang lebih dekat kepadanya. Maka ia digolongkan kepadanya. Mereka pun mendekati laki-laki itu sejengkal lebih dekat kepada daerah tempat ia akan berhijrah. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kisah seorang pembunuh. Nah, kita tahu membunuh itu suatu perbuatan suatu dosa besar ya. Dosa besar. Nah, jadi meskipun dia sudah melakukan satu perbuatan dosa besar, yakni membunuh orang ya sampai 100 orang, tapi karena dia
tulus, ya, dia ikhlas, ya, ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berangkat ke satu daerah, ya, kemudian dengan niat untuk berhijrah, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Nah, di tempat dia meninggal dunia itu lebih dekat kepada tempat yang ia akan berhijrah. Nah, sehingga malaikat rahmat pun mengambilnya. Artinya seorang pembunuh ini, ya, dengan tobatnya yang tulus itu, Allah mencurahkan, ya, rahmat dan ampunan untuknya. Karena dia tulus, ya, karena dia ikhlas ingin berhijrah, kemudian bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini, ya, dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa diterima atau tidaknya tobat seseorang itu hanyalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang, ya, bukan manusia yang menentukan bahwa orang ini diterima atau tidak tobatnya, ya, sekalipun dia mengakui dia orang alim, begitu, ya. Jadi jangan sembarang atau asal memberikan nasihat ataupun fatwa, begitu, ya. Ketika ada orang yang datang kemudian ingin bertanya, begitu, ya, apakah ia dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia bisa bertobat? Lalu kemudian orang alim ini menjawab, ya, Allah tidak bisa, ya, tidak bisa mengampuni karena dosanya sudah terlalu banyak mungkin. Nah, ini kan tentu menyalahi, ya, sangat keliru sekali, karena bukan kapasitasnya atau bukan haknya untuk memberikan vonis terhadap seseorang. Nah, jadi di sini dapat kita pelajari bahwa diterima atau tidaknya tobat seseorang itu hanyalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah itu juga dapat kita ambil pelajaran yang kedua, bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, ya, jangan khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Nah, dalam kisah di atas tadi, ya, dapat kita ambil pelajaran bahwa rahmat dan ampunan Allah itu sangat luas sekali. Nah, sebagaimana kita lihat, Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada laki-laki yang telah membunuh 100 orang itu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sekalipun dosa besar, ya, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya untuk orang yang bertobat itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, kisah yang sangat inspiratif sekali dan memberikan banyak pelajaran kepada kita, bahwa sebesar apapun dosa yang ada pada diri kita, maka Allah itu tidak pernah menutup pintu tobat kepada hambanya. Jadi kalau ada hambanya yang datang, ya, ingin bertobat, minta ampun kepada Allah, Allah buka pintu tobat, dan Allah akan curahkan rahmat dan ampunannya untuk orang-orang yang memohon ampunan. Nah, tobat itu, ya, artinya kita kembali ke jalan Tuhan, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana beberapa ayat Al-Qur'an, ya, yang menyeru, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran surah Az-Zumar ayat 54. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 110. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan kali ini mari kita manfaatkan sebagai sarana penyucian jiwa kita, sebagai sarana pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan maghfirah, maka akan rugi kita kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya.
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika keluar dari Ramadan ini kita menjadi manusia yang bersih gitu ya dari dosa-dosa, karena Allah telah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.